Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan di GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 1 November 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, kebaktian Minggu dan kebaktian kategorial akan dilaksanakan secara online atau daring. Majelis jemaat akan mengevaluasi secara periodik terkait hal ini. Kedua, seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan melalui tatap muka langsung sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Ketiga, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Bagi jemaat GKI Ciledug Raya atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi Penatua Prihatini atau Mas Andi di kantor gereja. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah khusus bagi jemaat lansia atau jemaat yang memiliki keterbatasan mengakses internet banking maupun QRIS. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fiderman Gratius Ospara dengan tema Memahami Karunia Roh.
hatimu memuji tajamu, seluruh dunia nyanyikanlah Kau Rajaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan, yakni bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, sumber damai sejahtera, pencipta kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bulan November adalah bulan di mana kita akan bersama-sama melanjutkan tema kita. Selama kurang lebih beberapa bulan ini kita mencoba untuk menggumulkan tema mengenai kepedulian. Dan di bulan November ini kita akan belajar untuk peduli terhadap ajaran gereja kita, khususnya ajaran GKI. Dan di dalam minggu pertama di bulan November ini, salah satu ajaran yang cukup penting dan perlu sekali untuk kita dalami adalah mengenai memahami karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah sebuah pengajaran yang mungkin cukup sering kita dengarkan, sering kita gumulkan juga, tetapi di dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan tidak sedikit juga tantangan. Karena itu melalui 1 Korintus 12 kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana gereja kita memahami mengenai karunia Roh Kudus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih mendalami tema kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan NKB 100 ayat 1 dan 3, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh. Kiranya dengan semangat untuk menghayati karunia Roh Kudus, kita juga dapat menghayati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan dengan semangat untuk mendapatkan berkat, mendapatkan karunia dari Allah, dan dalam hal ini juga dari Roh Kudus yang terus meluap di hati kita, kita juga menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak jarang jatuh ke dalam berbagai macam dosa dan berbagai macam pencobaan. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan kerendahan di hadapan Allah untuk mengakui seluruh salah dan dosa kita sebagai manusia yang lemah. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi, yang nantinya akan saya tutup dalam doa pengakuan dosa secara bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, inilah kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami bukan manusia yang sempurna. Setiap kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Disitulah kami semakin menyadari betapa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan pengampunan Tuhan. Karena itu, ya Bapa, ampunilah kami di dalam kelemahan kami. Kami memohon sungguh kepada Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan seluruh doa pengakuan dosa kami. Amin. Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-86, ayatnya yang ke-15. Mazmur 86, ayatnya yang ke-15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu.
segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taatan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taatan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari bahwa kami adalah setiap pengikut Tuhan yang Tuhan perlengkapi dengan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus yang memperlengkapi kami dapat juga menolong kami untuk memahami dan mengerti apa menjadi kehendak Tuhan, khususnya terkait dengan karunia Roh Kudus. Berikanlah hikmat kepada kami untuk mengerti kehendak-Mu dan juga kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Karena kami menyerahkan seluruh pelayanan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Haleluya, 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 Pembacaan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman,
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mencoba untuk memahami terkait pengajaran yang berkembang di sekitar gereja kita mengenai karunia roh. 3 minggu ke depan kita masih akan juga memahami konsep yang lainnya terkait pengajaran yang juga berkembang di sekitar gereja kita. Dan di minggu ini karunia roh adalah bahasan yang akan kita bahas bersama. Mengapa karunia roh diangkat, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena karunia roh merupakan salah satu konsep yang juga memiliki berbagai penafsiran dan juga pengajaran. Karunia roh adalah salah satu konsep yang juga memiliki berbagai pemahaman, sehingga ketika orang salah menafsirkan mengenai karunia roh, maka yang terjadi adalah gereja atau pengikut Tuhan tidak dapat berkembang dengan baik. Bahkan secara lebih luas, terkadang pemahaman yang salah mengenai karunia roh dapat menyebabkan kita menjadi orang-orang yang menghakimi satu dengan yang lainnya. Menghakimi bahwa orang yang tidak mempunyai karunia roh, misalnya karunia roh tertentu misalnya adalah orang yang tidak punya Roh Kudus, atau demikian sebaliknya orang yang memiliki karunia roh tertentu kemudian dikatakan bukan karunia roh. Kita perlu memahaminya agar kita dapat terus bertumbuh dalam pengajaran kita, secara khusus dalam pemahaman kita di Gereja Kristen Indonesia. Maka untuk memahami konsep ini kita akan melihat dari 1 Korintus 12 yang berbicara secara khusus mengenai karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 dituliskan kepada jemaat di Korintus yang ketika itu sedang bergumul juga mengenai perpecahan dalam jemaat. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara baca di 1 Korintus 1 akan ditemukan ada perpecahan di tengah-tengah jemaat yang mengancam jemaat. Ada beberapa golongan yang berkembang di sana. Rupanya tidak hanya golongan itu saja yang menyebabkan jemaat Korintus terpecah, tetapi juga terkait karunia ada orang-orang tertentu yang menganggap karunia yang lain lebih penting daripada karunia yang lainnya. Sehingga Rasul Paulus perlu untuk menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan karunia Roh Kudus ini kepada umat. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, 1 Korintus 12 akan menolong kita untuk memahami terkait dengan karunia Roh Kudus ini. Apa yang bisa kita pelajari, Bapak, Ibu, dan Saudara? Yang pertama-tama adalah yang perlu kita pahami adalah pemahaman mengenai karunia Roh itu sendiri. Dalam 1 Korintus 12, Bapak, Ibu, dan Saudara, karunia Roh Kudus digunakan secara bergantian juga dengan kata penyataan Roh Kudus. Itu berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah pneumatikon dan yang kedua adalah karisma. Mereka digunakan secara bergantian. Yang kalau kita lihat singgungannya artinya adalah spiritual gift. Dan seperti namanya spiritual gift, ini adalah kado. Maka
Allah akan memberikan, pemberiannya itu akan diberikan kepada Allah seturut dengan kehendaknya. Sama seperti seorang yang ingin memberikan kado kepada orang lain. Dia hanya akan memberikan kado kepada mereka yang menurut si pemberi kado adalah orang yang berhak menerima kado itu. Dan orang itu bisa memberikan kado itu bermacam-macam, tergantung dari apa yang orang itu inginkan berikan kepada si penerima kado. Maka Bapak Ibu dan Saudara, sama juga seperti spiritual gift, itu adalah karunia roh itu diberikan oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Seperti yang juga dikatakan di ayat 11, bahwa roh memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Tidak ada orang yang memiliki karunia roh yang sama. Tidak semua orang memiliki karunia roh yang serupa. Dan karunia roh itu tidak bisa dipaksakan untuk dimiliki oleh orang-orang tertentu. Hal ini menolong kita untuk melihat bahwa sebetulnya karunia roh itu sebenarnya ada di dalam diri setiap orang percaya. Hanya bentuknya Bapak Ibu dan Saudara berbeda-beda. Ada yang bisa berkata-kata dengan hikmat, ada yang bisa berkata-kata dengan pengetahuan, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa melakukan mujizat, ada yang bisa berbahasa roh atau berbahasa lidah, ada juga yang bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi tidak ada satu orang pun yang memiliki karunia yang sama. Kenapa? Karena secara khusus diberikannya, unik, dan diberikan seturut dengan kehendak Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kalau setiap kita memiliki karunia Roh Kudus, marilah kita menggalinya. Mengapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki karunia Roh Kudus. Maka ini sekaligus membantah pernyataan-pernyataan yang seringkali mengatakan saya tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada komunitas atau kepada gereja atau kepada pelayanan, kepada Allah dan sesama. Bapak Ibu dan Saudara, setiap kita memiliki sebenarnya karunia Roh Kudus. Yang jadi masalah ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, setiap di antara kita memiliki karunia Roh Kudus. Masalahnya apakah kita mau menggalinya atau tidak. Dalam 1 Korintus 12 Bapak Ibu dan Saudara, kita hanya menemukan beberapa dari sekian banyak karunia Roh Kudus. Kalau saya mau menunjukkan satu bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan bahwa karunia Roh Kudus itu sebenarnya ada beragam. Dan itu kemudian mewujud dalam beragam pelayanan. Karunia Roh Kudus itu tidak hanya bersifat supranatural, yang misalnya seperti mujizat, mengadakan kesembuhan, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Tetapi ada juga yang natural atau memang alami dimiliki oleh manusia. Misalnya berbicara dengan hikmat, berbicara dengan pengetahuan. Ada di Roma dikatakan di sana bisa mengajar, bisa melayani. Itu adalah hal-hal yang normal dimiliki oleh manusia. Tidak ada hal yang spektakuler dari karunia roh itu. Maka sebetulnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat bagian ini, sebenarnya kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan untuk pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Hanya jadi masalah kadang kita gak mau menggalinya. Kadang kita terjebak untuk tidak memikirkannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, saat ini mari kita coba menggali apa yang menjadi karunia Roh Kudus yang ada pada diri saya. Dan seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-7 maksud saya, bahwa pernyataan-pernyataan roh itu diberikan secara khusus untuk kepentingan bersama. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Artinya bahwa setiap kita punya karunia Roh Kudus untuk diberikan agar kita dapat melayani kepentingan kita bersama sebagai pengikut Kristus, sebagai komunitas iman di tengah-tengah dunia. Maka melalui ayat ini kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang tidak sekedar pasif berada dalam persekutuan, tetapi orang-orang yang juga mau aktif berada dalam persekutuan, mau memanfaatkan karunia-karunia yang Allah berikan dengan pertolongan Roh Kudus untuk melayani kepentingan bersama di tengah-tengah jemaat. Maka Bapak Ibu dan Saudara,
Ini menjadi sebuah tantangan atau panggilan kepada kita. Maukah kita, siapapun kita, terlibat dalam pelayanan bersama untuk kepentingan bersama, memanfaatkan atau menggunakan karunia Roh Kudus dengan tuntunan Tuhan untuk kepentingan kita bersama. Di masa pandemi seperti saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tentu sangat membutuhkan kerjasama atau kekuatan satu dengan yang lainnya. Kita butuh untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu tidak mudah melewati sebuah pergumulan. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap kita sebenarnya memiliki sesuatu yang ditawarkan agar kita dalam komunitas itu dapat saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat bagian yang tadi saya tampilkan, ada orang-orang yang bisa menjadi pemimpin tengah jemaat. Itulah majelis jemaat. Majelis jemaat harus berjuang untuk menjadi pemimpin yang bijak di tengah-tengah jemaat. Ada juga orang-orang yang menjadi pengajar di tengah-tengah jemaat, fungsi kependetaan, fungsi kepenatuaan. Tapi ada juga orang-orang yang menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat, dan ini bisa dilakukan oleh banyak sekali orang. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan di warta jemaat kita beberapa minggu ini, Bapak, Ibu akan menemukan kolom kesaksian. Kolom kesaksian ini digunakan bukan untuk mempromosikan siapa yang menulisnya, lebih daripada itu. Kolom kesaksian ini adalah salah satu cara kita untuk menggumulkan karunia Roh Kudus bagi kepentingan bersama. Bahwa setiap dari kita punya pengalaman-pengalaman iman yang khusus dan khas, yang dapat diceritakan dan dapat menjadi kekuatan kepada sesama. Dan ini juga menjadi bagian dari karunia untuk berkata-kata dengan hikmat kepada orang lain, untuk dapat menguatkan sesama juga dalam menghadapi pergumulan iman mereka. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara bisa memanfaatkan kolom kesaksian itu untuk juga menggali karunia Roh Kudus yang Bapak, Ibu, dan Saudara punya untuk kemudian digunakan bagi kepentingan bersama. Dan tentu masih banyak hal lainnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang bisa kita gumulkan bersama, yang bisa kita manfaatkan karunia-karunia Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Yang menarik dari 1 Korintus 12 adalah Rasul Paulus tidak berhenti pada karunia Roh. Rasul Paulus menyambungkannya dengan 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 mengenai banyak anggota tapi satu tubuh. Komunitas Kristen itu seperti tubuh Bapak, Ibu, dan Saudara. Setiap kita itu memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap kita itu memiliki kekuatan, karunia yang berbeda-beda. Yang kalau kita mau gali dan kita manfaatkan bagi kepentingan bersama, kita akan menjadi tubuh yang sangat efektif. Tubuh Kristus yang sangat efektif dengan pertolongan Tuhan. Kita akan menjadi tubuh Kristus yang saling menguatkan dan mendukung melewati berbagai pergumulan-pergumulan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 2 poin ini kiranya menguatkan kita. Yang pertama, galilah karunia Roh Kudus yang ada, yang Tuhan berikan kepada diri kita. Dan yang kedua, manfaatkanlah itu bagi kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk menonjolkan diri kita, tapi untuk kepentingan bersama. Sehingga tubuh Kristus itu dapat benar-benar menjadi nyata hidup dalam komunitas gereja kita, khususnya gereja kita di GKI Ciledug Raya. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menggumulkan dengan baik terkait tema ini. Tuhan menolong dan memberkati kesatuan tubuh kita di dalam kehidupan kita. Amin.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh kami terima dalam hidup dan kehidupan kami, khususnya tanah dan bangunan tempat kami beribadah saat ini. Engkau telah perlengkapi tempat ini dengan kuasa-Mu sehingga kami boleh beribadah di tempat ini, kendati saat ini kami masih terkendala oleh pandemi COVID-19 sehingga kami belum bisa beribadah secara tatap muka. Namun demikian Tuhan, kami tetap bersyukur atas apa yang kami miliki. Khususnya saat ini Tuhan, kami sedang bergumul untuk mendapatkan izin penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah. Kiranya Engkau sertai saudara-saudara kami dalam tim pergumulan rumah ibadah PPRI dan saudara-saudara kami yang lain, baik itu dari Kespel, jemaat, dan pendeta, kiranya Engkau juga sertai dalam upayanya untuk pengurusan izin penggunaan rumah ibadah. Tuhan, kami tidak dapat melakukan sendiri, walaupun kami menguatkan hati kami, namun kami lemah, kami tak berdaya. Karenanya Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap upaya dan pergumulan kami, dan apapun yang kami lakukan, kami tidak berjalan sendiri, namun kami memiliki kekuatan karena Engkau ada bersama kami. Karenanya sertailah kami semua dalam upaya ini Tuhan, dan biarlah yang terbaik yang boleh terjadi dalam hidup kami, dalam pergumulan kami, dalam pengurusan izin rumah ibadah kami, karena Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah, melanjutkan doa syafaat kami mau berdoa bagi setiap kami pengikut Tuhan. Dengan beragam karunia yang Allah berikan melalui Roh Kudus kepada kami. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, yang dapat memanfaatkan karunia Roh Kudus kami, dengan juga tidak meremehkan karunia yang dimiliki orang lain, dan juga dapat memiliki kesatuan visi dengan yang lain untuk mengerjakan dalam diri kami karunia Roh Kudus demi kemuliaan Allah. Karena itu kami berdoa biar Tuhan persatukan kami dalam keberagaman kami untuk dapat bersama-sama bersinergi menjalani pelayanan kami dengan baik. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong kami, setiap kami dalam pergumulan kami, baik kami yang sedang menjalani pergumulan di masa pandemi ini, kami harus bekerja di kantor, kami harus bekerja di rumah, kami yang harus sekolah dari rumah, kami yang harus bergumul dengan masalah pekerjaan maupun juga ekonomi kami yang juga sedang bergumul dengan sakit penyakit kami yang juga sedang bergumul dengan masalah keluarga dan masalah sosial kami, dan berbagai pergumulan lainnya yang tidak sempat kami sebutkan. Tolonglah kami untuk dapat senantiasa mengandalkan Tuhan dalam perjuangan kami. Kami yakin Tuhan beserta kami, Roh Kudus menuntun kami di dalam kami menjalani pergumulan kami, dan kami biarlah terus dapat berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bagi kami yang sedang bersuka cita karena berbagai alasan pada hari ini, biarlah Tuhan menolong kami yang berulang tahun, memberkati kami yang sedang bersuka cita dengan berbagai peristiwa yang baik yang terjadi pada hari ini. Kiranya sukacita kami dapat kami wujudkan dengan kami dapat terus dimampukan juga menjadi berkat bagi sesama kami.
Kami berdoa bagi gereja Tuhan, bagi setiap gereja Tuhan di dunia ini, baik kami GKI Ciledug Raya maupun gereja-gereja lainnya. Dimanapun kami berada, biarlah ibadah kami pada hari ini dapat mengingatkan kami untuk senantiasa mewujudkannya dalam ibadah kami hari lepas hari, dimulai dari keluarga kami, lingkungan di sekitar kami, komunitas kami, dan juga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami berdoa juga bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, berikanlah hikmat bagi mereka dalam mengatasi berbagai pergumulan, khususnya di tengah masa pandemi ini. Berikan hikmat bagi pemerintah kami dapat melakukan segala sesuatu dengan baik di tengah juga berbagai hal yang berkembang di masyarakat. Biarlah masyarakat juga dapat bersama-sama membangun bangsa ini. Kami dapat bergandengan tangan di tengah perbedaan yang kami miliki. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami butuh Tuhan untuk melewati wabah pandemi saat ini. Demikian juga dengan orang-orang yang berada di garda terdepan, dokter, suster, dan semua tenaga medis, tenaga ahli yang berusaha untuk mengatasi wabah pandemi ini. Kami mohon Tuhan berikan hikmat pada mereka. Setiap orang-orang yang bergumul dengan penyakit wabah virus corona ini, Tuhan kuatkan mereka dan tolong mereka untuk dapat berpulih dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Allah, masih banyak hal yang kami mohonkan daripadamu, tapi biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami untuk dapat senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan dan Tuhan tahu seluruh isi hati kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam liturgi persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA dengan nomor rekening 336-800-8003. Umat juga dapat menggunakan QRIS dengan menggunakan scan QR Code yang terdapat pada halaman akhir Warta Jemaat hari ini. Hal ini memungkinkan umat untuk memberikan persembahan melalui aplikasi Sakuku, OVO, Dana, Link Aja, dan GoPay. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang telah mengaruniakan putra-Mu bagi hidup dan keselamatan kami. Sungguh kami bersyukur atas apa yang telah kami peroleh dari-Mu sebagai anugerah dalam hidup dan kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, saat ini kami membawa persembahan yang telah kami persiapkan ini Tuhan. Sebagian dari harta milik kami yang juga keseluruhannya berasal dari Engkau juga Tuhan. Berkati dan sucikan persembahan ini agar layak menjadi sarana bagi karya Allah di muka bumi ini. Terlebih-lebih boleh menjadi jalan bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berkati, sertai, dan tolonglah saudara-saudara kami yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat yang nyata bagi saudara-saudara kami di tempat ini dan di sekitar tempat kami berada. Terima kasih Tuhan.
untuk kesempatan kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus sampapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, panji kasih peganganmu, maupun kala di depanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.